Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya Fauzia Mubarakah, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia tahun angkatan 2019. Izin menyampaikan materi mengenai problematika umat Islam kontemporer terkait kesenian dan solusinya. Yang selanjutnya, di sini saya sampaikan definisi dan pembatasan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat problematika umat Islam kontemporer merupakan suatu hal yang bahasannya akan luas dan beragam. Oleh karena itu, perlu adanya definisi dan pembatasan untuk studi yang lebih terfokus. Problematika umat Islam kontemporer sendiri artinya masih terdapat perdebatan ataupun suatu hal yang masih menimbulkan perdebatan yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam dari masa terdahulu hingga dewasa ini. Selanjutnya, problematika umat Islam dapat beragam bentuknya dan hal tersebut sering juga berkaitan dengan konsekuensi atas perkembangan teknologi maupun globalisasi. Problematika umat Islam kontemporer ini sangatlah beragam, dan pada pembahasan kali ini, problematika yang akan dibahas lebih lanjut ialah mengenai kesenian dalam pandangan Islam, termasuk diantaranya pemaparan atas perdebatan dan perbedaan pendapat dari para ulama, hingga apa saja yang perlu diperhatikan dalam rangka menghadapi persoalan ini. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya kesenian dalam pandangan Islam itu sendiri? Seni sejatinya merupakan penjelmaan dari rasa indah yang terdapat dalam jiwa manusia yang tergambar dalam bentuk suara, layaknya seni musik, gerak layaknya seni tari, maupun artefak ataupun benda layaknya bangunan. Islam memandang seni sebagai suatu hal yang bisa diukur halal, haram, maupun mubah. Batasan antara halal, haram, maupun mubah tersebut terdapat dalam berbagai instrumen, termasuk juga dalam hal niat dan tujuan pembentukan seni itu sendiri. Namun demikian, sejatinya secara harfiah, Islam melalui Al-Quran sangat menghargai seni itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak umatnya untuk memandang seluruh alam semesta ini dengan serasi dan indah, seperti halnya dalam Quran surat Qaf ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam ya'duru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Yang artinya, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasi langit itu dengan tidak mempunyai retak sedikitpun. Hal ini menggambarkan kesempurnaan Allah dalam hal menciptakan bumi dan seisinya, dan juga aspek-aspek keindahan yang terdapat di dalamnya. Sejatinya dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyatakan tentang seni, baik itu secara konotasi maupun secara denotasi. Salah satunya dalam Quran surah ke-30 ayat ke-30, yaitu Islam adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Dan kesenian sejatinya bagi manusia adalah fitrahnya itu sendiri, yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lainnya. Serta selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memiliki sifat-sifat indah. Terdapat dalam Quran surah ke-7 ayat 180 layaknya sifat jamal yaitu maha indah, jalal maha agung, dan kamal yaitu maha sempurna. Manusia mengemban misi sebagai wakil Tuhan yang harus merealisasikan sifat-sifat Tuhan, tentunya sebatas kemampuannya. Pada tahap inilah manusia bertemu dengan kesenian yang merupakan bagian dari representasi keindahan itu sendiri. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa pembahasan mengenai kesenian senantiasa hingga dewasa ini masih menimbulkan perdebatan-perdebatan. Hal itu menjadi suatu hal yang lumrah mengingat seni merupakan suatu hal yang luas dan bebas, dan seringkali dewasa ini juga menuju aspek-aspek yang hilang
dari nilai-nilai moral maupun etika itu sendiri. Terdapat banyak poin yang seringkali menjadi perdebatan terkait kesenian, layaknya esensi seni itu sendiri, yaitu tujuan pembentukan seni, kekhawatiran akan adanya seni yang dapat berpotensi melemahkan akidah. Selanjutnya, kekhawatiran akan kelalaian yang diakibatkan oleh nikmatnya seni. Yang selanjutnya, kekhawatiran akan potensi mempersekutukan Allah, ya layaknya dengan hadirnya seni patung yang ditujukan untuk disembah, dan masih banyak lainnya. Perdebatan dan perbedaan pendapat antar ulama juga seringkali beragam tergantung pada jenis seni itu sendiri dan pandangan beliau terhadap tafsir Al-Quran maupun hadis. Pada penjabaran materi selanjutnya, kali ini akan disampaikan juga mengenai studi kasus terkait problematika umat Islam kontemporer terkait kesenian. Setidaknya akan kami tampilkan 3 fokus studi kasus, yaitu pada tema musik, patung, dan lukisan. Fokus perdebatan di tema musik akan banyak mengenai penggunaan alat musik dan nyanyian. Fokus pada patung akan kepada kekhawatiran terhadap hadirnya bentuk yang mempersekutukan Allah, dan fokus pada tema lukisan akan fokus pada perdebatan mengenai hukum lukisan bernyawa atau lukisan makhluk hidup itu sendiri. Secara lebih lanjut, perdebatan mengenai musik memang menjadi suatu hal yang hingga dewasa ini juga masih sering ramai didengar. Di sini saya tampilkan setidaknya 3 pendapat ulama dengan 2 poin, yaitu pendapat A dan pendapat B yang dirasa dapat dikatakan pendapat yang cukup berbeda. Di mana pada pendapat A, yaitu Profesor Quraisy Shihab menyatakan bahwa musik itu bisa diartikan sederhana, layaknya suara-suara yang berirama. Dengan hal tersebut, hukum musik menjadi tidak saklek, menjadi haram. Tetapi seperti halnya pernyataan di awal, yaitu dapat halal, mubah, maupun haram itu sendiri. Namun demikian, Profesor Quraisy Shihab tetap menekankan bahwa musik yang diperbolehkan tentunya musik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, bertujuan untuk kema'rufan, dan tidak meninggalkan nilai-nilai moral maupun etika dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Selanjutnya, pendapat B, yaitu pendapat yang cenderung menyatakan bahwa musik adalah haram, yaitu salah satu pendapat Ibnu Nujaim dalam Al-Bahrul Ra'iq yang menyatakan ijma' para ulama akan keharaman nyanyian bila disertai alat musik, serta pendapat Imam Nawawi dalam bukunya Minhaj at-Thalibin yang menyatakan keharaman memainkan alat musik serta mendengarkan alunan musik. Selanjutnya, yaitu perdebatan mengenai patung. Perdebatan mengenai patung ini salah satunya datang dari pernyataan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 21 di mana diuraikan tentang patung-patung yang disembah oleh ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Sikap Al-Quran terhadap patung-patung itu bukan sekadar menolaknya, tapi juga menghendaki penghancuran terhadap patung-patung tersebut. Hal ini menjadi pokok perdebatan para ulama yang beberapa di antaranya saya tampilkan pada slide kali ini, yaitu salah satunya pendapat dari Profesor Quraisy Shihab dan pendapat dari jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Profesor Quraisy Shihab cenderung menyatakan bahwa apabila tujuannya yaitu berkarya, mengekspresikan seni, atau bahkan mengingatkan orang yang menikmati seni akan kebesaran Allah, tentu hukumnya menjadi boleh. Adapun yang tidak diperbolehkan yaitu membuat patung yang jauh dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral. Sementara itu, menurut jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat akan haramnya membuat surah, yaitu baik itu gambar 3 dimensi layaknya patung maupun gambar dalam bentuk harfiah gambar itu sendiri. Adapun poin yang perlu diperhatikan yaitu ulama-ulama senantiasa sepakat bahwa segala jenis patung yang digunakan untuk tujuan disembah maka jelas hukumnya haram, bahkan termasuk dalam dosa besar. Selanjutnya, hukum lukisan. Lukisan juga menjadi suatu hal yang masih menjadi perdebatan hingga dewasa ini. Di antaranya terdapat dalam
Slide kali ini yaitu pendapat dari Syekh Qaradawi dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pendapat-pendapat ini cenderung bila dikelompokkan cenderung menyatakan bahwa gambar apabila ditujukan untuk sesuatu yang disembah, maka hukumnya menjadi haram. Syekh Qaradawi menambahkan bahwa jika gambar yang dilukis adalah gambar makhluk yang bernyawa tetapi tidak untuk ditujukan untuk disembah, maka hukumnya tidak sampai ke derajat haram. Menurut beliau, hukum paling tinggi yaitu makruh. Sementara itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, terdapat pernyataan bahwa sesungguhnya orang-orang yang melukis gambar atau makhluk hidup ini kelak di hari kiamat akan disiksa dan dimintai pertanggungjawabannya kepada mereka, hidupkanlah hasil lukisanmu itu. Sementara dalam riwayat yang sama terdapat pula penjelasan diperbolehkannya menggambar pemandangan layaknya karya arsitektur, bangunan, dan hal-hal lain yang tidak bernyawa. Untuk menyikapi perbedaan pendapat mengenai hukum kesenian dalam Islam, perlu diperhatikan titik tengah, yaitu titik yang perlu kita pahami dan senantiasa kita resapi, yaitu pandangan mengenai seni Islami dan batasan seni dalam Islam. Seni Islami sendiri merupakan seni yang bertitik tolak berdasarkan akidah Islam dan berpegang kepada doktrin tauhid, yaitu pengesaan Allah, dan seterusnya direalisasikan dalam karya-karya seni. Ia tidak bertolak dari akidah, syarak, dan akhlak. Selanjutnya, batasan seni dalam Al-Quran ada dalam rangka menghindari seni-seni yang bertentangan dengan akidah dan prinsip Islam. Islam sendiri sejatinya telah mengindikasikan batasan seni dalam Al-Quran dan juga hadis. Lebih lanjut lagi, seni Islami, prinsip setidaknya dalam seni Islami terdapat 4 prinsip, yaitu yang pertama mengangkat martabat dan tidak meninggalkan nilai kemanusiaan. Yang kedua, mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek estetika, moral, dan kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu keindahan yang terdapat dalam seni semata-mata dalam rangka mendorong ke arah ketakwaan dan kemakrufan. Serta yang keempat, seni yang ada yaitu harus dalam rangka menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala hingga menghadirkan rasa syukur kepadanya. Selanjutnya, dalam hal batasan seni dalam Islam, jika setidaknya sekurang-kurangnya terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu tidak bertentangan dengan akidah, layaknya seni-seni yang menghilangkan aspek-aspek moral dan etika. Yang kedua yaitu seni tidak bertujuan mempersekutukan Allah, layaknya penciptaan patung untuk tujuan disembah. Yang ketiga yaitu seni tidak membuat kita lalai dan jauh dari ajaran Islam. Serta yang keempat yaitu seni tidak jauh maupun menghilangkan nilai-nilai moral. Menyikapi lebih lanjut mengenai problematika tersebut, sejatinya Islam juga senantiasa memberikan solusi atas segala permasalahan, termasuk salah satu halnya yaitu dengan adanya Islam yang rahmatan lil alamin yang memberikan solusi secara umum terhadap permasalahan ini. Di mana yang pertama, kita perlu memperdalam ilmu agama Islam lewat sumber yang tepat. Hal ini menjadi penting dalam hal menyikapi problematika terkait kesenian agar tidak terjadi kesalahan tafsir dan hal-hal yang berbahaya selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengembalikan segala persoalan kepada Al-Quran dan hadis. Selayaknya demikian, mengingat Al-Quran dan hadis merupakan pedoman utama kita dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu memperdalam dan memperkuat pemahaman mengenai toleransi. Hal ini menjadi penting menyikapi problematika terkait kesenian, mengingat terdapat banyak pendapat yang berbeda, pendapat ulama yang berbeda, dan kita wajib untuk menghormati pendapat-pendapat beliau. Selanjutnya yang keempat, yaitu senantiasa mencari pemecahan persoalan dari sumber-sumber yang tepat. Yang kelima yaitu mempertimbangkan suatu hal dari berbagai sudut pandang, termasuk diantaranya aspek etika. Hal ini menjadi penting menyikapi problematika terkait kesenian, mengingat dewasa ini banyak seni-seni yang jauh dari aspek etika tersebut, dan dalam hal menyikapinya kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang
dan adanya atau tidaknya nilai-nilai moral, etika, maupun nilai-nilai Islaminya. Serta yang terakhir yaitu senantiasa bersikap bijak dalam menghadapi berbagai persoalan. Dari berbagai pemaparan materi-materi di awal, dapat kita ambil kesimpulan setidaknya 4 poin penting, yaitu pertama, Islam sejatinya merupakan agama yang senantiasa menghargai keindahan, dan keindahan tersebut merupakan bagian dari seni itu sendiri. Namun demikian, Islam juga tidak senantiasa menghalalkan segala macam seni. Terdapat batasan-batasan dan kaidah serta prinsip seni menurut Islam yang harus senantiasa diperhatikan oleh seluruh umat Islam. Perdebatan mengenai problematika terkait kesenian memang tidak dapat dipungkiri akan selalu ada, mengingat pendapat ulama yang juga berbeda. Oleh karena itu, kita wajib menghormati pendapat-pendapat tersebut dan tetap senantiasa bersikap bijak dan hati-hati menyikapi berbagai hal. Serta yang terakhir, yaitu menyikapi problematika tersebut, perlu adanya pemahaman ilmu agama secara mendalam yang tentunya berdasar dari sumber yang tepat. Berikut merupakan daftar pustaka ataupun sumber-sumber yang saya pakai dalam hal menyusun materi dalam PPT kali ini. Dan sekian, terima kasih. Saya berharap semoga materi ini dapat bermanfaat dan juga dapat memperluas pemahaman maupun pengetahuan dari teman-teman. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.